Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa nuzila lan mustin turunake lama kola ing dalem semangsane padha ngucap sapa al-kafar wong kang padha kafir. Ngucap inna Muhammadan ing saltuhune Muhammad iku saya mutu bakal mati. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Maka Allah menjawab bahwa aku tidak pernah menjadikan manusia sebelummu Muhammad pada satu keabadian. Al-baqa fid dunya tegese abadi ing dalem dunya. Afa imita ana ta mongko lamun mati fahum mongko te kufar iku al-khalidun kang padha apa jenenge langgeng kabeh via ing dalem dunya la ora kalau jumatul akhirah itu makna istimewa ingkari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin saben-saben awawan suci iku dha'iqatul mauti bakal ngicipi kematian di dunia ing dalam dunia. Wana beruakum lan nyoba sapa ingsun ing sira kabeh. Nukhtabirukum tegese nyoba sapa ingsun ing sira kabeh bisyarifan ala wala khairan bagus. Kafakrin kaya dene fakir wa ghina lan sugih. Wasaqopen wan lara wasakate nasihat. Fitnatan haridati fitnah. Maf'ulun lahu ailikan dura derapun ningali sapa ingsun Allah atus biuna ana ta padha sabar sira kabeh wa tashkuran padha syukur sira kabeh aula utawa ora wa ila lan mari ingsun turjauna dibalati sira kabeh panjazikum mongko bakal males sapa ingsun ing sira kabeh. Ini adalah ayat untuk menjawab pernyataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan atau meremehkan baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah baginda Nabi itu tidak cocok atau bukanlah seorang Nabi. Kenapa? Karena Muhammad suatu saat juga pasti akan mati. Mosok Nabi ki mati. Nabi itu kan istimewa, kok mati? Maka Allah menjawab, oro aku ira tau gawe nabi sing hidupnya abadi, kabeh mati. Nah, tapi dalam ayat ini kemudian menimbulkan masalah baru. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada nabi yang hidupnya abadi. Artinya itu umurnya begitu panjang. Sejak beliau dilahirkan sampai saat ini masih tetap hidup. Di antaranya adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam. Bisa, tapi kan hidupnya di langit, ya. Hidupnya di langit. Kalau Nabi Idris sudah pernah mati, sudah pernah dha'iqatul maut, meskipun dihidupkan lagi. Terus akhirnya banyak juga kelompok-kelompok dalam Islam itu yang tidak percaya akan satu keyakinan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Jadi wong Islam enek sing percaya Nabi Khidir masih hidup, enek sing ora percaya. Sing ora percaya tentu dari iki salah satunya bahwa Allah tidak pernah menciptakan Nabi sebelum Muhammad itu hidupnya abadi. Tapi dalam banyak sekali keterangan-keterangan, dan hadis dan sebagainya, bahwa Nabi Khidir atau juga Nabi Ilyas adalah dua sosok yang masih hidup.
tentu ya nggak abadi juga saja nih Pak kalau kita ngomongkan abadi, karena suatu saat pasti mati. Cuma umurnya begitu panjang aslinya mulai. Jadi memang permainan kalimat di dalam Al-Quran itu ada yang ya nggak bisa serta merta kita tafsir. Kudu ada referensi sana, referensi sini, baru dipikir-pikir, dingin-dingin, dibolak-balik, oleh langsung dingin. Wah, itu bisa jadi sesat awake dhewe. Lalu kemudian kalau Nabi Khidir itu hidupnya, umurnya panjang itu karena barokai ma'ul hayat, air kehidupan. Dia tempatnya air itu ada di balik Jabal Qof. Jabal Qof sendiri adalah satu gunung yang tidak nyata secara fisik. Nah, kalau nggak salah dulu Nabi Khidir itu sebenarnya membersamai atau ngancani Raja Dzulqarnain. Jadi Raja Dzulqarnain mendengar kabar bahwa ada ma'ul hayat, barang siapa minum dan mandi di air itu maka hidupnya akan abadi atau umurnya sangat panjang. Nah, ternyata yang dapat air itu adalah Nabi Khidir yang mandi di. Jadi dalam salah satu kisah itu macam-macam Pak. Enek sing nyeritakne ngene, zaman kula sik cilik biyen. Air itu ada di atas. Raja Dzulqarnain meminta tolong Nabi Khidir untuk cara bahasane kene nyoglok. Disoglok ngene karo genter, aja mbok takoki enek bambu ora, enek pipa ora, nek ceritane mbiyen. Disoglok banyune ceblok ngeneki Nabi Khidir. Ora ngeneki Raja Dzulqarnain. Maka yang hidupnya abadi Raja Dzulqarnain Nabi. Tapi dalam tafsir Jalalain ya, dalam tafsir Sawi niku len salah di sana itu ada fi Majma'il Bahrain, di satu pertemuan antara dua laut di dekat sana itu ada kolam yang banyak sekali. Karena kolam yang mengandung ma'ul hayat itu banyak, maka semuanya berlomba-lomba memasuki kolam-kolam tersebut. Ternyata kolam tersebut atau kolam yang mengandung ma'ul hayat yang memasuki adalah Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir yang umurnya panjang. Kisahnya waktu itu. Terus kita lanjut lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mengicipi atau merasakan. Maka bahasa merasakan itu berarti sangat sebentar. Merasakan kematian. Terus kematian itu juga maut ya. Kalau kita pakai bahasa Arab, maut itu adalah satu makhluk. Allah menciptakan makhluk namanya maut. Nah, karena maut itu bersifat ghaib, nggak pernah ada yang tahu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita secara umum memahami atau menyangka bahwa maut itu adalah satu keadaan. Wong urip ora terus kemudian mati, maka dia apa jenenge yo mati. Padahal maut itu adalah satu makhluk yang digambarkan kalau dalam hadis itu ketika Allah menunjukkan maut kepada seluruh makhluk termasuk diantaranya malaikat dan juga siapa sebenarnya jin, ya, al-arwah. Itu maut diwujudkan dalam bentuk kambing domba, atau dalam riwayat yang lain dalam bentuk yang
yang tidak bisa digambarkan, sehingga semua makhluk yang melihatnya saat itu semua ketakutan. Jadi roh wujudnya maut, mereka ketakutan, dan itulah yang mengejar kita sebenarnya. Jadi kalau dalam riwayat yang lain, manusia mengejar harta dunia, mereka sampai lupa bahwa dia sedang dikejar maut. Jadi kita itu sebenarnya dikejar maut. Maka yang kita pahami ya mati. Padahal maut itu sebenarnya ya satu makhluk sendiri. Setiap manusia yang hidup pasti akan merasakan dipangan mati gitu. Kenapa diistilahkan mencicipi yang sebentar? Artinya apa? Tentu lebih, atau keadaan orang itu bertemu dengan kematian itu sangat cepat dibanding kehidupannya selama di dunia secara umum. Secara umum kan orang itu hidupnya 50 tahun, 60 tahun, sedangkan mati kan prosesnya kan cuma sebentar. Jadi disebut mencicipi. Sampai lek mangan secara umum orang makan itu perlu waktu berapa? Misalnya 10 menit. Kalau mencicipi kan berarti cukup slip. Nah, jadi materi bukan bandingannya. Maka disebut mencicipi. Terus kemudian untuk apa? Adalah Allah itu di dalam memberikan kehidupan di dunia kepada makhluknya, terutama manusia, adalah untuk memberikan ujian. Ujian itu berupa baik dan berupa buruk. Kadang elek sing fakir, hidup miskin, wagina dan kaya. Miskin dan kaya adalah ujian. Elek sing dikai sakit, ada yang dikasih sehat. Sakit dan sehat adalah ujian. Maka pertanyaannya, apakah orang itu ketika diberi kesehatan mau bersyukur, dan ataukah ketika diberi sakit mau bersabar? Apakah orang itu ketika diberi kekayaan mau bersyukur, atau ataukah bila diberi kemiskinan dia mau bersabar? Itu semua ada ujian. Maka bagi yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang syukur, yang sabar, ketika sudah dha'iqatul maut, ketika sudah mencicipi kematian, maka Allah akan memberikan balasannya dari apa yang telah dia lakukan ketika hidup di dunia. Dalam ayat yang lain ya, berbun kul nafsin dha'iqatul maut, belum. Dan aku akan memberikan balasannya bima kuntum taksibun, atas apa yang pernah kamu lakukan selama hidup di dunia. Itu akan diberikan ketika sudah mati. Jadi proses pemberian itu Pak akan dimulai ketika di alam barzakh. Proses sudah mulai ini. Kita lanjut. Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Wa idza ra'aka al-arikane weruh ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa alladziina wa akeh kafir kang padha kufur sapa alladziina in ma yattakhidunaka. Mongko ora padha ngalap sapa alladzina kafir sira illa uzwa angin geguyu. Mahzua tegese wong kang den guyu sapa bi'al. Yaquluna kali ngucap sapa kafir, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah orang ini yang apa? Yang menyebut Tuhan kalian, artinya apa? Mencela Tuhan kalian. Wahum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Wahum hal utai kufar bi dzikrir rahmani kelawan pituduhe wong
kelan pituduhi Allah kang bersifat rahmat paring man kufar hum ya wa kafir iku kafiruna wong kang padha kafir kabeh bi lan ar-rahman ilqalu krana padha ngucap sapa wong kafir mana arifuhu ora kenal sapa ingsun ing ar-rahman di surah wa nusila fi istijali bil adab khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Kemudian ayat ini adalah untuk menjawab permintaan dari orang kafir Quraisy yang mana mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau memang kami ini salah, ini bahasa saya, okay? Coba kalau memang kami salah dan kamu benar, suruh saja, minta saja kepada Tuhanmu untuk menurunkan siksa kepada kami. Ditantang, kayak zamannya kan dikatakan oleh baginda Nabi, tentu dengan menggunakan ayat-ayat dari Allah bahwa kaum terdahulu yang kufur atas kerasulan niku kan apa jenenge dihancurkan, diadab. Nah, maka mereka menantang. Maka kemudian Allah menurunkan wahyu bahwa manusia itu diciptakan dalam atau punya sifat dasar keburu-buru, terburu-buru. Manusia punya sifat dasar terburu-buru. Contoh atau berawal dari kakek kita Mbah Nabi Adam alaihissalam, ketika dimasukkan ruh ke dalam jasadnya, ruh berjalan dari kepala menuju kaki. Belum sempurna ruh itu sampai ke kaki, Pak. Sik teko weteng, Nabi Adam wis berupaya untuk segera berdiri. Nah, nanti apa melangkah apa piye cara gambarannya. Apa yang terjadi? Karena di kaki belum ada ruh, otomatis kaki belum ada tenaga, pasti roboh. Maka Allah langsung berfirman bahwa manusia diciptakan dalam keadaan kesusu atau punya sifat dasar kesusu. Makanya wong niku yo akhirnya yo dadine sampai ada iki dadine wonge kabeh ke susu. Kesusu selak pengen viral, kesusu selak pengen sugih, kesusu selak pengen mati, kesusu selak pengen waras, kesusu selak pengen kabeh. Ya kan? Nek wong wis diomongi, sok mati ki lek wae teko dhewe krana merasa hidupnya banyak tekanan, banyak masalah ngene, bunuh diri kan kesusu. Bisa. Wis niku sik nggih. Napa niku jenenge? Istighosah. Apa? Istighosah insyaallah. Pun bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa bisna fi tariqatihim wa ma'afatina fi tani amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.